and pattern di batch ketiga ini. Mungkin sebelumnya aku perkenalan sedikit. Aku Zakia, teman-teman bisa panggil aku Zakia. Dan di kelas malam ini yang akan menemani teman-teman gitu ya, tentu saja bersama dengan mentor kita Kak Nadia Nurhanifa. Oke, tapi nanti setelah ini apa namanya nanti Kak Nadia akan perkenalan sendiri gitu ya. Sebelumnya teman-teman di kelas malam ini kita bakalan mulai belajar gitu ya, belajar tentang gambar digital dan temanya adalah floral dan pattern. Jadi gimana sih cara bikin bunga gitu ya, dengan apa namanya berbagai efeknya, terus dibikin pattern tuh gimana sih caranya? Dan nantinya kita juga akan pakai aplikasinya itu Procreate atau Ibis Paint ya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu gitu. Oke. eh Sebelumnya di sini teman-teman apa namanya bergabung di kelasnya Z Academy ya teman-teman. Jadi Z Academy itu platform yang menyediakan berbagai kelas digital desain dan ilustrasi gitu ya. Ada yang kelas beginner, mungkin di sini ada juga teman-teman yang alumni kelas-kelas sebelumnya gitu ya. Jadi kita menyediakan berbagai kelas. Salah satunya kelas floral dan pattern ini begitu. Dan selain itu, kalau misalnya mungkin teman-teman eh, punya anak, adik, ponakan juga bisa loh ikut kelas di Z Academy Junior. Jadi di situ kita juga menyediakan kelas khusus untuk anak-anak. Jadi cocok nih diikuti oleh apa namanya anak-anak gitu ya, karena materinya bisa lebih mudah dipahami. Kemudian juga kita ada Z Inovasi juga teman-teman. Apa namanya saudaranya Z Academy. Ini lebih ke kelas digital, kreatif dan bisnis. Dan kelas terdekat kita ada kelas Canva. Jadi teman-teman yang pengen belajar mengulik Canva, bikin berbagai apa namanya desain di Canva. Nah bisa banget nih ikutan kelas Canva di Z Inovasi. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya di malam hari ini, kita bakalan belajar tentang pengenalan pattern dan membuat mood board gitu ya. Nah, apa sih mood board pattern itu apa? Mood board itu apa? Nanti akan dijelasin lebih lengkap oleh Kak Nadia. Jadi, karena sudah waktunya dan sudah ada Kak Nadia juga di sini, aku persilahkan ke Kak Nadia. Nah ya, sebentar aku share screen dulu. Oke. Teman-teman, selamat malam. Eh, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat dan sorry sorry dan penuh semangat. Terima kasih telah join kelas Floral and Pattern. Saya harap setelah mengikuti kelas ini kalian dapat membuat pattern yang cantik tapi juga penuh makna. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurhanifa, bisa dipanggil Nadia. Saya tinggal di Bandung dan saya berpengalaman selama 6 tahun di bidang surface pattern design ini. Aplikasi yang saya gunakan biasanya yaitu Procreate dan Ibis Paint. Namun saya lebih suka menggunakan Procreate karena aplikasinya yang fleksibel dan mudah untuk digunakan. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi malam ini sebelum melanjut ke materi esok hari. Di antaranya saya akan memberikan pengenalan terkait apa itu floral, eh, pengenalan pattern design, apa itu motif, jenis-jenis motif, dan cara membuat mood board yang efektif. Pertama, floral adalah sesuatu yang berkaitan dengan bunga. Di sini ada gambar bunga anggrek berwarna fuchsia. Lanjut ke surface pattern design. Surface pattern design ini adalah desain pola permukaan. Jadi ada sebuah susunan elemen visual yang disusun di atas sebuah permukaan, bisa permukaan kain atau kertas. Kalau
Di contohnya permukaan kain bisa untuk tas lipat seperti pada gambar, atau baju, kerudung itu termasuk di atas sebuah permukaan. Kalau kertas contohnya pada permukaan kertas kado. Selanjutnya ada istilah seamless repeat pattern. Seamless repeat pattern ini adalah pola pengulangan yang mulus. Jadi dari sebuah pattern tile itu berulang secara halus, ke kanan ke kiri atas bawahnya itu tidak terlihat batas pengulangannya. Jadi halus gitu aja, nggak ada garis atau gap dari desain dari elemen visual yang kita susun itu. Kita lanjut. Lalu apa itu pattern tile? Pattern tile adalah sebuah kotak, bisa persegi atau persegi panjang, yang nantinya itu akan diulang menjadi sebuah sorry, komposisi pattern yang konsisten. Jadi komposisi yang lebih besar, biasanya itu dibutuhkan kita cukup mengirimkan pattern tile-nya saja kepada vendor yang kita percaya untuk diproduksi bermeter-meter kain. Jadi cukup si satu persegi kotak ini yang nantinya itu akan diulang terus-menerus. Tuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis motif. Motif ini adalah elemen visual yang terdapat pada sebuah pattern design. Motif ini dibagi menjadi tiga. Ada motif utama atau motif yang menjadi bintang utama dalam sebuah komposisi pattern design. Ukuran motif utama ini biasanya paling besar dari di antara motif lainnya. Yang kedua, ada motif pelengkap, motif yang berguna untuk melengkapi sebuah komposisi pattern design. Biasanya pelengkap ini ukurannya lebih kecil daripada motif utama. Selanjutnya ada motif isen-isen atau motif isian yang berguna untuk mengisi bagian-bagian kosong pada sebuah komposisi pattern design. Di sini adalah contoh pattern tile yang kiri. Jadi dari sebuah pattern tile atau persegi ini kita akan merepeat atau mengulang ke eh, bagian yang lebih besar. Contohnya pada repeat pattern yang kanan. Jadi berulang secara halus yang nantinya itu bisa digunakan untuk dicetak di kain atau kertas. Pattern design terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama berdasarkan motifnya, berdasarkan frekuensinya, dan berdasarkan repetisinya. Yang pertama kalau berdasarkan motif itu ada motif geometris atau pattern yang berisikan bentuk-bentuk geometris. Selanjutnya ada motif floral, seperti yang akan kita pelajari pada minggu ini, yaitu motif bunga-bunga. Pattern design berdasarkan frekuensinya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu single pattern. Jadi untuk single pattern ini, eh, dia diaplikasikan, elemen visualnya itu ditaruh di sebuah komposisi, tapi tidak berulang. Contohnya pada sebuah scarf. Jadi dia tidak ada repeat di situ, repeat yang berulang kali yang lebih besar gitu. Jadi misalnya contoh dari single pattern ini, misalnya kerudungnya itu 150 kali 150, kita cukup mengaplikasikan elemen visual itu kita susun di atas 150 kali 150 cm tersebut. Ada repeat pattern atau yang tadi yang pattern berulang yang biasanya digunakan untuk mencetak bermeter-meter kain. Tuh. Nah, ada pattern design berdasarkan repetisinya. Yang pertama ada square repeat.
Jadi kalau square repeat ini dari satu pattern tile diulang ke kanan kiri atas dan bawahnya itu sama langkah, tidak terlihat batasnya. Kalau half drop repeat dari sebuah pattern tile diulang bagian atas bawahnya itu sama langkah, namun yang bagian kanan kirinya tuh bergeser setengah langkah. Selanjutnya ada break repeat atau susunan seperti batu bata yang kanan kirinya tuh sama langkah, namun bagian atas dan bawahnya itu bergeser setengah langkah. Jadi persis kayak susunan batu bata yang pada dinding sebuah rumah. Dalam membuat pattern design di Procreate maupun Ibis Paint, kita dapat membuat motifnya terlebih dahulu, yaitu membuat sketsa, lanjut pewarnaan motifnya. Selanjutnya menyusun komposisi desain polanya, menyusun motif utama, pelengkap, dan isen-isen menjadi sebuah komposisi desain yang eh, cantik. Dalam kelas ini, kita akan belajar membuat motif dari motif utama, pelengkap, dan isen-isen berukuran 10 kali 10 cm, lalu diwarnain. Selanjutnya membuat square repeat pattern atau bisa disebut pattern tile yang tadi itu yang berukuran 20 kali 20 cm yang nantinya itu bisa diulang menjadi pola yang berulang. Selanjutnya ada single pattern, komposisi single pattern di ukuran 30 kali 30 yang nantinya itu bisa digunakan menjadi sabut tangan atau handkerchief. Sebelum masuk ke cara membuat mood board yang efektif, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu color profile atau profil warna. Profil warna ini ada yang pertama RGB atau singkatan dari red, green, blue yang biasa digunakan untuk kebutuhan layar atau bisa untuk sosial media atau misalnya kita akan mengunggah pattern kita ke Microstock, biasanya dia akan menggunakan format RGB. Selanjutnya ada CMYK atau Cyan, Magenta, Yellow, and Key. Dia berguna, profil warna ini cocok digunakan untuk jika akan dicetak. Contohnya pada kertas atau pada kain. Tapi biasanya alangkah baiknya untuk tetap tanya ke vendor yang kita percaya, mereka biasanya menggunakan format apa. Apakah CMYK, apa RGB. Tuh, karena tergantung dari vendornya biasanya. Nah, sekarang apa itu mood board? Mood board adalah papan atau sebuah halaman yang berisikan gambar, foto, keyword atau kata kunci, dan tekstur, sama ada ditambah dengan color palette atau palet warna yang berguna untuk menggambarkan suasana karya kita nantinya. Berikut adalah contoh dari mood board yang telah saya buat. Yang kiri ini adalah mood board Orchid and the Beauty of Lawang Sewu Arsitektur. Jadi tentang keindahan bunga anggrek putih dan keindahan arsitektur Lawang Sewu yang digunakan. Mood board ini digunakan untuk membuat scarf atau kerudung, dan yang kanan ini adalah Sea Animals temanya. Mood board ini berguna untuk membuat baju anak atau piyama anak. Mood board ini. Selanjutnya, sekarang waktunya untuk membuat mood board. Dalam membuat mood board ini, kita siapkan terlebih dahulu tema dan dan judul dari yang akan kita bawa menjadi sebuah karya nanti. Di sini, ini adalah mood board yang akan kita gunakan untuk beberapa hari ke depan.
Eh, tema yang kita angkat judulnya adalah Orchid in the Garden dengan keyword love, sweet, and beauty, yaitu kata kunci yang menggambarkan suasana desain kita nanti. Selanjutnya ada foto atau gambar ilustrasi, bisa dari jepretan sendiri, dari ilustrasi yang pernah kita buat, atau kita juga bisa download di unsplash.com atau pexels.com. Jadi kita kalau bisa mencari yang foto atau gambar yang royalty free atau bebas royalty. Selanjutnya ada color palette atau palet warna yang akan kita gunakan nanti. Palet warna ini diambil dari susunan foto-foto atau gambar yang telah kita susun. Seperti pada gambar mood board ini, saya telah menyusun bunga anggrek, garden, dan daun, kursi. Nah, kita bisa mengambil warna dari foto tersebut. Tuh. Sekarang aku punya PR untuk kalian, yaitu membuat square repeat pattern dan single pattern dengan tema Orchid in the Garden. PR itu yaitu membuat motif, satu motif utama berukuran 10 kali 10 cm, dua motif pelengkap masing-masing di halaman kanvas 10 kali 10 cm, dan beberapa motif isen-isen di kanvas ukuran 10 kali 10 cm dengan layar terpisah. Jadi semuanya ini formatnya PNG, jadi transparan. Selanjutnya membuat square repeat pattern. Pattern tile desain pola berulang berisi motif di kanvas ukuran 20 kali 20 cm. Lanjut dengan single pattern berukuran 30 kali 30 cm yang akan nantinya itu digunakan menjadi sapu tangan. Dari PR yang ini, kalian boleh membuat dengan mood board kalian sendiri, tapi masih dengan tema Orchid in the Garden, atau dengan motif bunga anggrek atau orchid, bisa atau tetap bisa menggunakan mood board yang telah saya buat. Sekian, terima kasih. Berikut yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk japri saya, bisa, atau di grup, boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Kak Nadia atas penjelasannya tadi ya tentang pattern. Jadi apa itu pattern gitu ya? Tadi udah dijelasin. Habis itu juga dari apa namanya pattern yang ada atau ini ya apa namanya motif ya? Lebih ke motif yang ada gitu ya. Terus dibikin pattern. Komposisi pattern Ya, gitu. betul dibikin komposisi jadi pattern. Jadi Nah, komposisi pattern gitu ya. betul. Nah, teman-teman tadi udah ada tugas gitu ya, tapi tenang aja teman-teman, tugasnya nggak langsung suruh teman-teman bikin habis ini, tapi Mm-mm. nanti apa namanya 4 hari ke depan gitu ya akan kita share materi. Jadi nanti teman-teman bikin tugasnya itu juga berdasarkan setelah mempelajari materi dari kita gitu ya. Oke, mungkin sampai sini silahkan ya kalau misalnya teman-teman ada yang pengen tanya. Oke, di sini tadi kita belum nyapa teman-teman yang udah hadir ya. I'm Halo, sorry, aku lupa. Silahkan kalau ada yang pengen tanya, boleh ditulis di kolom chat atau langsung open mic boleh ya. Mungkin pengen tanya tentang materi tadi gitu ya, tentang lebih apa namanya lebih detail lagi tentang pattern, tentang tadi kan ada macam-macam juga kan, ada single pattern, terus ada square Repeat. repeat pattern ya. Itu yang jadi tugasnya juga ya Kak Nat ya. betul. Nah, Nah, silakan kalau misalnya teman-teman masih bingung di sebelah mana gitu ya, bisa deh. Oke, silahkan Kak Riva. Halo, selamat malam, Kak Nadia. Selamat malam, Liva ya.
Ya, sebenarnya saya ini masih baru banget ya untuk Hmm, gambar di digital kayak gini tuh terus terang masih baru banget. Cuman tadi kan juga dijelasin terkait dengan mood board ya. Nah ini belum belum ada apa ya benang merahnya itu ya. Kalau kalau saya ngomongnya masih belum ada benang merahnya. Kita bikin mood board dengan kita bikin patternnya ini. Nah itu saya masih bingung nih. Kenapa kita harus bikin mood boardnya dulu, terus hmm, kayak gini. Nah, itu sih mungkin bisa dijelaskan lagi ya, Kak. Terima boleh. kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Liva. Langsung jawab aja ya Kak Zakia ya. Jadi mood board sama pattern itu kita kan emang alangkah baiknya membuat mood board itu sebagai nantinya tuh acuan gitu. Jadi kita siapkan dulu mood boardnya. Mood board ini bisa kan di dalamnya itu ada keyword, kata kunci, misalnya yang tadi itu love, beauty, and nature gitu. Dia itu jadi nantinya itu tetap pada jalurnya gitu, nggak tiba-tiba si desain yang kita buat itu nantinya tahu-tahu gelap gitu warnanya atau jadi tiba-tiba ceria gitu. Jadi tetap jadi ada yang kita harus ngikutin dari mood board itu gitu. Jadi istilahnya mood board itu sebagai apa ya? Sebagai acuan untuk membuat desain pola kita nanti ya misalnya mau bikin kerudung yang apa vibe-nya itu gembira gitu, cerah. Nah, itu kita kan bisa membuat mood board-nya itu dengan warna-warna yang ceria misalnya temanya di pantai gitu atau summer misal misal itu kan jadi pas kita membawa si desain apa foto kita otomatis kan cari foto apa gambar ilustrasinya tuh kan yang ceria menggambarkan summer. Nah, itu supaya nantinya itu nggak tiba-tiba jadi winter gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi kayak sebagai untuk acuan si mood board itu awal mulanya. Jadi nggak kemana-mana gitu kita bikin desainnya. Gitu sih Kak Liva. Oke, Oke, terima kasih Kak Nadia. Udah klik Sama-sama. deh. Terima kasih. ya. Jadi ini ya kayak istilahnya bikin konsep dulu gitu ya. Iya, Jadi betul. kan kayak misalnya nih kita pengen bikin apa namanya kerudung misalnya ya. Atau nanti Mm, kan kita apa tugasnya ini ya bikin apa namanya medianya kecil ya. Karena iya, di Procreate dan Ibispen jadi kayak bikin sapu tangan gitu ya. iya. Nah, itu kan kita konsep dulu nih, misalnya sapu tangannya tuh pengen yang gimana sih? Apakah yang kayak kelihatannya feminim atau kelihatannya Hmm, kayak apa namanya gotik misalnya iya, gotik. atau konsepnya apa gitu. Nah, itu Bisa. dijabarkan di Hmm, mood board itu. Jadi dari segi ada palet warna gitu ya. iya. Jadi ada Jadi palet warna-warna. warna itu yang digunakan gitu. Betul. Jadi Hmm. ada kita bikin dulu warna-warna yang nanti bakal dipakai di desain kita. Habis itu misalnya lebih ke arah feminim atau lebih ke arah nature gitu ya. Mungkin apa namanya dari terinspirasi misalnya dari flamingo gitu misalnya ya. Jadi Iya. dicantumin tuh di mood boardnya gitu. Nah nanti itu yang jadi acuan ketika membuat apa Buat desainnya desain biar nggak pola. keluar jalur gitu, biar tetap sesuai Betul. dengan konsepnya. Gitu sih mungkin. Nah, nanti teman-teman juga ini ya, jadi tugas ya Kanat ya, untuk bikin mood board ya. Iya. Jadi nanti tugasnya teman-teman tuh bikin mood board masing-masing. Nah, mood boardnya itu teman-teman boleh bikin sendiri atau pakai mood board yang sama kayak Kanadia gitu ya. Kalau mungkin kayak aku pengen apa namanya belajar yang persis Kanadia dulu deh, boleh. Atau aku pengen punya ide lain juga boleh gitu ya. Nah, habis itu nanti dari mood board itu terus bikin motif ya Kak ya untuk tugasnya. Betul. Bikin motif, ada motif tadi ya, motif utama, motif Lengkap pelengkap, dari desain. isen-isen gitu ya. Dan dari motif itu dijadiin dua tipe pattern ya. Ada single pattern dan square Nih. repeat pattern gitu. Nanti lebih detailnya bakal dijelasin di materi kita nanti. Gitu sih ya. Oke, silahkan teman-teman yang lain kalau misalnya masih pengen ada yang ditanyakan, boleh
tulis di kolom chat atau open mic. Oke. Nah, dari Kak Nur Saliha nih Kak, nanti slide-nya bakal dibagiin atau enggak buat dapetin contoh mood board-nya. Nanti kalau untuk mood board nanti akan aku share di grup sama berikut dengan link-link foto seperti link atau sama brush yang saya gunakan nanti saya share di grup. Ya, nanti bakal di-share ya di grup ya, biar nanti teman-teman bisa pakai atau bisa tahu gitu loh mood board itu isinya apa aja gitu. Kalau PPT-nya nanti materinya share Boleh kalau mau. boleh juga sih ya. Nanti saya share. Ada ini ya, ada penjelasan tentang pattern lebih lengkapnya gitu. Boleh. Oke. Oke, sama-sama Kak Rifa dan Kak Nur Saliha. Oke. Masih ada yang pengen ditanyakan? Mungkin sembari kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, aku share sedikit ya tentang timeline kelas kita gitu ya, buat reminder buat kita semua. Kelasnya tuh ada apa aja sih gitu kan, materinya gitu ya. Jadi nanti di apa namanya, mulai hari ini gitu ya, bener ya 14 Juli ya. Mulai hari ini kan kita sudah di materi pengenalan pattern dan membuat mood board gitu ya. Dan nanti mulai besok, teman-teman kita akan share materi mulai dari membuat beautiful art sheets gitu ya. Nanti akan, jadi di hari Selasa dan hari Rabu ini kita contohinnya dengan satu aplikasi ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya apa namanya sama ya Kak ya untuk cara membuatnya gitu ya. Toh nanti teman-teman kalau saya pakai Ibis Paint pun masih bisa melihat di apa namanya hari Rabu gitu ya, membuat orchid dan leaves gitu. Jadi di hari Selasa dicontohkan dengan Procreate, hari Rabu dicontohkan dengan Ibis Paint. Tapi nanti mulai ketika membuat patternnya akan masing-masing dicontohkan di Procreate dan Ibis Paint karena tekniknya beda gitu. Tapi kalau saya nanti yang membuat motifnya, motif utama maupun isen-isen dan pelengkapnya itu akan sama ya. Jadi nggak terlalu technical, tapi kurang lebih sama gitu ya antara dua aplikasi ini. Tapi nanti ketika membuat patternnya ini yang akan dicontohkan masing-masing dengan Procreate atau Ibis Paint. Dan teman-teman nonton kakak kamu. Oke, dan teman-teman juga nanti bisa konsultasi via WA gitu ya. Di grup bisa diskusi aja kita di grup atau mungkin kalau misalnya mau tanya lebih detail, lebih private bisa juga japri ke Kanadia mulai hari ini sampai tanggal 21 Juli dan nanti tugasnya tadi ya yang udah disebutkan Kanadia ada berarti ada 4 tugas gitu ya. Membuat mood board, motif, terus dijadiin pattern, dua pattern. Jadi ada tugas buat teman-teman biar nanti teman-teman bisa lebih aplikasikan nih itu ya, menerapkan materi yang udah dipelajari di kelas plot dan pattern ini. Gitu. Jadi nanti pengumpulan tugasnya di tanggal 21 Juli ya. Seperti itu di hari Senin depan gitu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin apa namanya semoga bisa dipahamin oleh teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung juga boleh silakan tanyain aja di grup ya, jangan sungkan untuk kita bisa discuss aja di grup gitu ya. Oke. Sepertinya ini ya sudah ya pertanyaannya ya, karena nanti juga masih bisa kita lanjutin. Kalau misalnya masih pengen ada yang nanya bisa lanjut di WA gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman ya untuk kelas kita malam hari ini. Semoga opening dan materi awal ini bisa dipahami teman-teman sehingga nanti ketika prakteknya bisa lebih oke lagi nih ketika bikin tugasnya gitu ya. Oke, mungkin sebelum aku tutup, mungkin dari Kak Nadia ada closing statement-nya Kak. Terima kasih sebelumnya telah tertarik ya di kelas ini. Semoga lancar hingga selesai kelas ini. Misalnya ada pertanyaan, pokoknya jangan ragu untuk DM aku atau WA grup maupun chat pribadi.
Insya Allah akan aku jawab. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Nadia yang udah kasih kita materi yang menarik ya teman-teman ya tentang pattern. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mengikuti kelas Zoom Floral and Pattern. Semoga bisa banyak pelajaran yang bisa kita ambil bareng-bareng gitu ya. Mungkin itu dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata gitu ya. Semoga nanti kita ke depannya bisa belajar bareng-bareng dengan enjoy dan happy ya. Karena kalau happy biasanya desainnya juga lebih bagus nih gitu ya. Oke, itu dari aku. Terima kasih banyak. Kita akhiri kelas kita malam hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman Selamat semuanya. malam teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Oh.